Halo guys, kembali lagi di channel aku, Shiva. Pada video kali ini aku akan mempraktikkan tentang networking dan remote Linux menggunakan Linux Centos 10 di VirtualBox sebagai server dan Windows sebagai klien ya guys. Untuk tujuan pembelajaran ini, kita akan melihat IP address Linux, menguji koneksi jaringan, remote Linux dari Windows menggunakan SSH, melihat host dan server, mengetahui service SSH berjalan, melihat port yang aktif, transfer file antar device, serta memahami klien server nyata. Sebelum memulai praktikum, aku memastikan koneksi internet pada laptop dan VirtualBox sudah sama. Caranya dengan membuka settings pada VirtualBox. Kemudian masuk ke menu network pada tab basic. Untuk adapter 1, kita bisa pilih Bridget adapter. Pengaturan ini membuat VirtualBox berada dalam jaringan yang sama dengan laptop sehingga keduanya bisa saling berkomunikasi. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita klik Start untuk menjalankan virtual machine Linux Centosnya ya guys. Di sini skip saja sampai masuk ke login ya guys. Kemudian login menggunakan user Linux. Lalu kita bisa ketikkan passwordnya. Setelah berhasil masuk ke desktop, aku klik type to search. Lalu ketikkan terminal dan membukanya. Perintah pertama kita bisa ketikkan pwd lalu enter. Pwd merupakan singkatan dari Print Working Directory. Perintah ini digunakan untuk menampilkan direktori atau lokasi folder tempat aku sedang berada. Nah, di sini ada hasil yang muncul adalah /home/centos-min-shiva. Artinya saat ini aku berada di direktori home milik user centos-min-shiva. Selanjutnya aku mengetik ls enter. ls merupakan singkatan dari list. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada pada direktori saat ini. Kemudian aku masuk ke folder praktikum dengan mengetik cd praktikum. CD merupakan singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah direktori. Selanjutnya, untuk memastikan isi folder tersebut dengan mengetikkan ls lalu enter. Nah, di sini ada hasil yang muncul tugas.txt ya guys. Artinya dalam folder praktikum terdapat file tugas.txt. Selanjutnya, aku membuka isi file tersebut menggunakan cat tugas.txt. Enter. Cat merupakan singkatan dari concatenate. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi sebuah file. Hasil yang muncul di sini ini adalah file praktikum punya Shiva. Artinya isi file berhasil ditampilkan dengan benar ya guys. Untuk selanjutnya aku melihat alamat IP Linux. Kita bisa ketikkan IP A lalu
enter. Perintah IP digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan Linux, sedangkan huruf A merupakan secondary address, sehingga IP A digunakan untuk menampilkan seluruh alamat IP yang dimiliki Linux. Hasil yang dimuncul di sini inet 192.168.18.29/24. Kata inet menunjukkan alamat IP v4. Alamat IP yang aku gunakan adalah 192.168.18.29, sedangkan /24 menunjukkan prefix jaringan atau subnet mask yang digunakan. Alamat IP ini nantinya digunakan agar Windows dapat terhubung ke Linux. Selanjutnya kita akan melihat gateway. Kita bisa ketikkan IP root. Enter. Perintah ini digunakan untuk melihat gateway dan table routing pada Linux. Di sini ada default via 192.168.18.1 dev and post. Baris default via 192.168.18.1 menunjukkan bahwa gateway yang digunakan adalah 192.168.18.1, yaitu jalur utama menuju jaringan lain atau internet. Selanjutnya kita akan melihat interface jaringan. Kita bisa ketikkan IP link, lalu enter. Perintah ini digunakan untuk melihat seluruh interface jaringan dimiliki oleh Linux. Di sini ada hasil, log, dan endpost 3. Interface log merupakan loopback, yaitu interface internal Linux, sedangkan endpost 3 merupakan kartu jaringan yang digunakan Linux untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya kita bisa menguji koneksi internet. Kita bisa ketikkan ping 8.8.8.8, lalu enter. Ping merupakan singkatan dari Packet Internet Grouper. Perintah ini digunakan untuk menguji apakah komputer dapat terhubung ke jaringan atau internet. Hasil yang muncul 64 bytes from 8.8.8.8 ICMP garis bawah set 14 CTL 115.44.5 ms ya guys. Itu jika muncul balasan seperti ini berarti Linux sudah berhasil terhubung ke internet. Kemudian untuk menghentikan proses ping kita bisa tekan Ctrl C. Selanjutnya aku berpindah ke Windows. Kita klik Ctrl yang sebelah kanan, lalu minimize Windows R, CMD oke. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.18.29. Enter. Hasil yang muncul biasanya reply from 192.168.18.29 ya guys. Jika muncul tulisan tersebut, berarti Windows sebagai klien sudah berhasil terhubung dengan Linux sebagai server. Namun apabila muncul request timeout, kemungkinan penyebabnya adalah firewall Linux masih aktif, pengaturan jaringan VirtualBox belum menggunakan Bluetooth adapter, atau IP Windows dan Linux berada pada jaringan yang berbeda ya guys. Selanjutnya untuk melihat nama server Linux, kita akan kembali ke Linux lagi ya guys. Sini kita bisa ketikkan hostname. Perintah hostname digunakan untuk menampilkan nama server di Linux ya guys. Di sini hasil yang muncul adalah localhost local domain. Kemudian selanjutnya kita bisa ketikkan hostname ctl, lalu enter.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi sistem secara lebih lengkap. Sini ada seperti static hostname, transient hostname, icon name, access machine ID, boot ID, virtualization, operating system, CPOS name, kernel address, dan lain sebagainya ya guys. Selanjutnya aku akan mengecek layanan SSH dan mengetik sistem CTL status SSHD. Sistem CTL digunakan untuk mengelola service pada Linux, sedangkan SSHD merupakan singkatan dari Secure Shell Daemon, yaitu layanan yang memungkinkan komputer lain melakukan remote ke Linux. Di sini pastikan pada active adalah running ya guys. Jika muncul active running berarti layanan SSH sudah aktif dan siap digunakan. Jika belum aktif, bisa masuk ke user root ya guys. Ketikkan su min, kemudian jalankan sistem CTL start SSHD, lalu enter. Sistem CTL enable SSHD, lalu enter. Perintah start digunakan untuk menjalankan service SSH, sedangkan enable membuat service SSH otomatis aktif setiap kali Linux dinyalakan. Selanjutnya kita akan melihat port. Ketikkan ss min tulpn, enter. Perintah ini digunakan untuk melihat port yang sedang aktif ya guys. Nah, di sini ada port 22 menunjukkan bahwa SSH menggunakan port 22. Selanjutnya aku akan kembali ke CMD lagi ya guys. Kita bisa ke minimize. Dan di sini kita bisa ketikkan SSH CentOS min siva 192.168.18.29, lalu enter. SSH merupakan singkatan dari Secure Shell. SSH digunakan untuk mengakses Linux dari komputer lain melalui jaringan secara aman. Di sini kita bisa ketikkan passwordnya, password dari user CentOS-nya ya guys. Saat pertama kali terhubung akan muncul pertanyaan, "Are you sure you want to continue connecting?" Di sini bisa ketik yes ya guys, kemudian masukkan passwordnya. Tapi di sini aku sudah berhasil karena aku sudah beberapa kali sudah masuk ke SSH ya guys, sudah mencobanya. Selanjutnya kita jalankan pwd, enter, lalu ls cd praktikum, enter. Setelah itu cap tugas .txt, enter. Hasil yang muncul sama seperti di Linux ya guys. Artinya, walaupun dijalankan dari Windows melalui SSH, kita tetap dapat mengakses file dan direktori Linux. Kemudian, aku berpindah ke user lain dengan mengetikkan sudo su karyawan 1, enter. Perintah sudo-su merupakan singkatan dari superuser.do, yaitu menjalankan perintah dengan hak akses administrator. Kenapa menggunakan sudo-su ketimbang sumin? Karena pada video sebelumnya saat
aku praktir menggunakan Sumin, passwordnya gagal ya guys. Jadi aku menggunakan sudo saja ya guys. Lalu ketikkan passwordnya. Enter. Selanjutnya untuk melihat siapa saja yang login, bisa ketikkan me. Lalu enter. Who am I berarti who am I. Nah, di sini ada hasil yang muncul karyawan 1 ya guys. Artinya user yang sedang aktif sekarang adalah karyawan 1. Untuk melihat siapa yang login, kita bisa ketikkan dulu. Enter. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar user yang sedang login ke sistem Linux. Di sini ada CentOS Minsiva TTY2, CentOS Minsiva PT/1, CentOS Minsiva PT/2 ya guys. Selanjutnya adalah transfer file antar device. Kita bisa ketikkan scp/home/CentOS Minsiva foldernya ya guys, praktikum /tugas.txt spasi ya guys, karyawan 1 add IP-nya dimasukkan 62.168.18.29 lalu /home /karyawan 1/ pastikan tidak ada yang typo ya guys. Kita cek dulu. Lalu kita bisa enter. SCP merupakan singkatan dari Secure Copy Protocol. Perintah ini digunakan untuk menyalin file antar perangkat melalui jaringan dengan aman menggunakan SSH. Artinya, aku ingin menyalin file tugas.txt milik user CentOS Minsiva yang berada di direktori praktikum ke dalam direktori /home/karyawan1/ milik user karyawan 1 ya guys. Kita bisa ketikkan passwordnya. Namun di sini permission denied, please try again. Sepertinya ada yang typo atau ada yang salah ya guys. Di sini kita coba terus menerus supaya menemukan solusinya ya guys. Ketikkan sudo passwd karyawan 1 lalu enter. Lalu masukkan password user CentOS-nya ya guys. Dan kita isi password barunya dan retype new password. Kita bisa ketikkan yang kita isi tadi. Pastikan ada peringatan password update successfully ya guys, yang berarti password yang sudah kita buat tadi sudah berhasil ya guys. Selanjutnya kita akan masuk ke SCP. Namun di sini ada peringatan open local /home/CentOS Minsiva /praktikum/tugas.txt permission denied atau failed to upload
ya guys. Kita bisa lihat ls-home/changes-siva/praktikum/tugas.txt, lalu enter. Nah, di sini ada -rw yang berarti tidak ada akses untuk /home/changes-siva/praktikum/tugas.txt ya guys. Lalu exit. Nah, di sini kita wami, exit lagi, lalu kita ketik wami. Nah, di sini ada hasil changes-siva. Setelah itu kita akan membuka aksesnya dengan mengetikkan chmod 644/home/changes-siva/praktikum/tugas.txt ya guys. Kita ketikkan scp spasi /home/changes-siva/praktikum/tugas.txt spasi karyawan1 @192.168.18.29.2/home/karyawan1/ lalu enter. Nah, di sini ada are you sure you want to continue connecting? Kita ketikkan yes. Lalu enter. Lalu masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Lalu enter. Nah, ini ada hasil tugas.txt ya guys. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Pada percobaan ini, aku mengalami kendala saat mengirim file menggunakan perintah scp. Awalnya sistem meminta password user karyawan 1, namun password yang dimasukkan beberapa kali tidak berhasil sehingga muncul pesan sorry, try again. Untuk mengatasi masalah tersebut, aku melakukan reset password pada user karyawan 1 menggunakan user yang memiliki hak administrator dengan perintah sudo phswd karyawan 1. Setelah perintah dijalankan, sistem meminta password user administrator terlebih dahulu. Setelah berhasil, aku masukkan password barunya untuk user karyawan 1 dan melakukan konfirmasi passwordnya. Setelah password berhasil diubah, aku mencoba kembali menjalankan perintah scp, namun muncul pesan permission denied. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata file tugas.txt berada di direktori milik user changes-siva, sehingga user karyawan 1 tidak memiliki izin membaca file tersebut. Untuk mengatasinya, aku mengubah hak akses file menggunakan perintah chmod 644/home/changes-siva/praktikum/tugas.txt. Kemudian, proses pengiriman file dijalankan kembali menggunakan perintah scp dan file berhasil dikirim. Kesimpulannya, terdapat dua kendala, yaitu password user yang salah dan permission file yang belum sesuai. Keduanya dapat diselesaikan dengan reset password menggunakan sudo phswd dan mengatur hak akses file menggunakan chmod. Sekian video praktikum dari aku. Minta maaf bila ada kesalahan kata atau dalam praktikum ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tutorial Linux selanjutnya. Bye bye.